Halo teman-teman semua, perkenalkan nama saya Reni Jessica Martaung. Saya dari kelas AK201 Universitas Cyber Asia. Dan sekarang saya akan mempresentasikan ujian akhir semester Estetika Humanisme mengenai Emotional Intelligence atau kecerdasan emosional. Nah, teman-teman pasti penasaran nih, apa pengertian dari kecerdasan emosional? Kecerdasan emosional itu adalah kemampuan untuk menerima, menilai, mengolah, serta mengontrol emosi kita dengan orang di sekitar kita, dan emosional kita itu dapat mempengaruhi orang-orang di sekitar kita. Karakteristik seseorang yang memiliki kecerdasan emosional, yaitu yang pertama, mereka memiliki self-awareness yang tinggi. Mereka dapat memahami apa yang dirasakan dan bagaimana cara mengatur perasaan tersebut. Tak hanya itu, orang dengan kecerdasan emosional tinggi juga lebih sadar akan kekurangan dan kelebihan dari dalam dirinya. Hal ini sangat menguntungkan terutama di dunia kerja. Mereka jadi tahu apa yang harus dilakukan, bagaimana cara memanfaatkan kelebihan dan memperbaiki kekurangan agar dapat memberikan efek kinerja yang baik bagi perusahaan tersebut. Nah, yang kedua itu adalah kemampuan meregulasi diri. Orang yang memiliki kemampuan regulasi diri biasanya tidak akan membiarkan mereka merasa terlalu marah atau iri, juga tidak membuat keputusan yang sembarangan. Mereka juga terbiasa dulu untuk berpikir, memikirkan apa yang terbaik bagi mereka sebelum mereka membuat suatu keputusan atau hal-hal penting dalam hidupnya. Mereka juga terbiasa berpikir juga sebelum bertindak. Misalnya, dia ingin resign dari perusahaan, tetapi dia masih berpikir apa yang akan terjadi sebelum dia resign dan dia belum tentu mendapatkan pekerjaan. Jadi dia harus memikirkan di masa-masa seperti itu apa yang akan dia lakukan sehingga menjadi pertimbangan bagi dirinya sendiri. Karakteristik dari orang yang memiliki kemampuan regulasi diri adalah mereka yang penuh dengan pikiran, nyaman dengan perubahan, serta memiliki integritas yang tinggi dan mempunyai kemampuan untuk berkata tidak atas apa hal yang mereka tidak sukai. Yang berikutnya adalah termotivasi. Salah satu karakteristik yang ada di orang kecerdasan emosional adalah motivasi yang tinggi. Dikarenakan mereka tahu cara untuk fokus apa yang mereka inginkan dalam kehidupannya, bagaimana mencapainya, dan mereka akan cenderung lebih produktif jika menjadi termotivasi. Kamu bisa bisa melatihkan emotional intelligence. Nah, selanjutnya itu mudah berempati. Orang yang memiliki eh, kecerdasan emosional biasanya dia memiliki empati yang tinggi, meski tidak terlalu kelihatan. Biasanya mereka cakap dalam mempertahankan hubungan dan mendengarkan orang lain. Dan dan mereka juga menghindari yang namanya menghakimi atau menjudge orang lain dan memberikan stereotip pada orang lain secara langsung dan cepat. Misalnya mereka itu kasihan melihat temannya yang sedih karena misalnya kehilangan eh, orang tua atau kehilangan pekerjaan, mereka mampu merasakan apa yang dirasakan seseorang itu sehingga mereka lebih kayak memberikan support, oh kamu pasti bisa, kamu jangan kecewa sama apa yang terjadi dalam hidup kamu. Jadi mereka itu akan memberikan dorongan-dorongan positif untuk orang yang mengalami musibah atau kesedihan. Selanjutnya, memiliki kemampuan sosial yang baik. Nah, ini sangat penting ya. Biasanya mereka dengan kemampuan bersosialisasi yang baik akan lebih mudah diajak berbicara dan berdiskusi. Hal ini salah satu karakteristik emotional intelligence yang ada dalam diri seseorang. Mereka dengan kemampuan bersosialisasi yang tinggi akan berfokus untuk membantu orang lain untuk sukses lebih dahulu sebelum ia berfokus pada dirinya sendiri. Misalnya, dia tuh kayak mendorong temannya nih, kamu pasti bisa masuk universitas yang kamu impikan. Kamu, misalnya dia pengen masuk Universitas Indonesia atau UI. Kamu pasti bisa, yuk kamu pasti bisa, semangat, semangat, semangat. Itu dia memikirkan temannya dulu daripada dirinya sendiri. Padahal dia memiliki cita-cita yang sama, yaitu ingin mengambil kuliah di Universitas Indonesia.
Nah, selanjutnya adalah cara meningkatkan kecerdasan emosional. Ini sangat penting bagi kita yang ingin memiliki kemampuan ini ya, karena kita dari tadi dijelaskan bahwa kemampuan emosional itu memiliki hal yang positif dalam hidup kita. Yang pertama itu adalah mendengarkan secara aktif. Jadi kita harus dengar-dengaran terhadap orang, tetapi mendengarkan juga harus kita filter mana yang terbaik bagi diri kita dan mana yang tidak baik dengan diri kita. Nah, cara meningkatkan kecerdasan emosional paling mudah adalah dengan belajar mendengarkan secara aktif. Ketika orang sedang berbicara, usahakan untuk benar-benar mendengarkan apa yang dibicarakan mereka. Alih-alih menunggu kesempatan untuk langsung bicara, usahakan untuk memperhatikan apa yang sedang disampaikan dan respon apa yang paling pantas diberikan. Kecerdasan emosional juga dapat ditunjukkan melalui respon nonverbal yang ditunjukkan seperti yang mengangguk, mencatat poin-poin penting, dan masih banyak lagi. Jadi misalnya kita lagi nongkrong nih sama teman-teman kita lagi bicara nih mengenai cara agar sukses di usia muda. Nah, kita harus simak dulu apa yang mereka bahas, apa poin-poin pentingnya, lalu kita berani mengutarakan apa yang ingin kita bicarakan. Kalau kita misalnya lari dari topik yang mereka bicarakan, pasti mereka menganggap kita, ih, orang aneh gitu ya. Karena mereka menganggap kita orang yang nggak nyambung gitu. Pasti itu menimbulkan ketidaknyamanan di antara kita dan teman kita. Selanjutnya adalah journaling. Journaling adalah salah satu kegiatan yang dapat membantu kamu dalam meningkatkan kecerdasan emosional. Oh, sebelum tidur, coba review apa yang sudah kamu lalui di hari tersebut. Mulai dari kegiatan yang dilakukan sampai apa saja yang dirasakan oleh satu hari. Beberapa pertanyaan yang bisa dituliskan jawaban dari jurnalnya seperti apa yang kamu lakukan hari ini? Bagaimana perasaanmu ketika ketika misalnya kita itu menghadapi suatu hal yang menurut kita itu nggak mungkin kita lalui dalam kehidupan ini. Yang selanjutnya, apakah salah satu perbuatanmu mempengaruhi orang lain? Jika ya, bagaimana responmu terhadap hal tersebut? Setelah membiasakan diri untuk melakukan journaling, maka akan lebih baik untuk kamu memahami segala jenis perasaan dan reaksi yang tepat untuk beragam situasi. Selanjutnya adalah minta pendapat orang. Ini juga sama ya dengan hal itu aktif mendengar. Jadi hampir sama, tapi yang membedakannya itu untuk meningkatkan kecerdasan emosional, kamu bisa meminta orang lain seperti teman dekat, rekan kerja, atau bahkan atasan. Coba minta penilaian mereka akan dirimu, seperti kekuatan, kelemahan, apa yang kamu sukai, apa yang kamu nggak sukai, apa yang buat kamu bisa marah, apa yang buat bisa kamu kecewa, itu juga kamu harus sering nanya-nanya ke orang. Bisa saja ada beberapa kelebihan atau kekurangan yang selama ini dia nggak sadar apa dalam diri kita. Misalnya kita nyakitin dia dengan perkataan kita yang kayak ceplas-ceplos. Karena kadang ada orang yang baperan ya. Dengan meminta pendapat orang mengenai dirimu dan mengevaluasi diri sendiri, maka kamu dapat memperbaiki kekurangan dan mengembangkan kelebihan yang kamu miliki. Secara tidak langsung, hal ini dapat meningkatkan self-awareness yang sudah kami ketahui adalah salah satu karakteristik dari orang dengan kecerdasan emosional yang tinggi. Yaitu selanjutnya berlatih menerima kritik. Salah satu ciri orang dengan kecerdasan emosional tinggi adalah mereka dapat menerima kritik dengan baik. Hal ini dikarenakan mereka berusaha untuk memahami alasan kritik tersebut disampaikan dan mencari cara agar dapat memperbaiki permasalahan tersebut. Misalnya kita dikritik nih, kamu kurang baik dalam pidato tadi, terus kita harus jawab, masa iya? Kita jadi kita harus, terus aku harus gimana ya? Gimana aku biar makin baik ke depannya, agar aku nggak melakukan kesalahan lagi. Itu yang harus kita lakukan kalau kita dikritik orang. Jangan ibaratnya kita udah dikritik nih, oh kamu perasaan kamu bisa, aku lebih jahat dari kamu. Itu pasti akan memperkeruh keadaan karena dengan kita tidak menerima kritikan orang lain,
kita justru akan merasa menang sendiri dan bangga akan kesalahan kita sendiri. Karena kalau kita udah bangga dengan kesalahan kita sendiri, otomatis kita itu jadi keras kepala, keras keras hati juga, nggak mau dengar-dengar sama orang, dan istilahnya kalau kata-katanya bodoh amat lah mau dibilang apa, itu nggak baik ya buat diri kita sendiri. Sekian hasil presentasi saya mengucapkan terima kasih. Mohon maaf jika ada kesalahan dalam perkataan maupun dalam presentasi saya. Saya mengucapkan banyak terima kasih atas waktu dan kesempatan yang diberikan buat saya.